sebetulnya kita tahu dari awal bahwa Pak Jokowi ini kapasitasnya kurang dan kita mesti terangkan itu. Karena itu kita bantu sebetulnya masyarakat sipil. Nah, yang salah pada waktu itu masyarakat sipil justru mencari suaka di istana. Bukannya dia ke situ untuk lakukan pendidikan politik, masyarakat sipil banyak yang kemudian jadi komisaris, lalu udah dia merasa ya cuman itu tujuannya. Jadi dangkal sekali sebetulnya tujuan dari elit kita termasuk masyarakat sipil. Mau sekedar jadi menteri atau staf khusus atau komisaris selesai. Padahal kita justru lagi melakukan konsolidasi demokrasi itu yang dari reformasi belum selesai. Mestinya bagian dari masyarakat sipil yang ada di istana itu tokoh-tokoh HAM banyak di situ, aktivis lingkungan, aktivis agraria, harusnya bikin kaukus di situ tuh. Semacam blok untuk berhadapan dengan orang-orang yang dibawa oleh Pak Jokowi yang memang ingin merampok negara tuh. Jadi sebetulnya masih ada kesempatan pada waktu itu di periode pertama, tapi setelah itu ya udah selesai. Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali ini kita akan ngobrol lanjutkan dengan Bung Rocky Gerung. Itu banyak sekali orang sekarang bertanya-tanya tentang bagaimana sih sebenarnya nasib demokrasi di Indonesia. Dan pertanyaan yang paling mendasar itu yang sangat saya kira perlu dijawab adalah apakah sebenarnya masyarakat Indonesia itu kompatibel dengan demokrasi? Karena selama ini itu pertanyaan penting Bung Rocky, karena selama ini kita banyak dipuji bahwa wah ternyata Indonesia itu menunjukkan bukti bahwa Muslim dan demokrasi itu kompatibel, bisa berjalan seiringan. Tapi ternyata belakangan ini justru yang terjadi, Muslimnya yang justru dikeluarkan dari kehidupan berbangsa dan negara. Ada upaya semacam itu gitu. Bagaimana menjelaskan ini, Bung Rocky? Wah, ini mata kuliah 3 semester nih tentang teori-teori demokrasi. Yes. Oke, kita ringkas dalam 15 menit ya. Yeah. Ini pertanyaan mendasar karena orang mulai putus asa menganggap bahwa nggak ada gunanya sebetulnya demokrasi. Demokrasi itu mahal dan tidak mewakili pikiran-pikiran yang masuk akal. Sering orang katakan bahkan di Indonesia itu kan beda antara profesor dan tukang bakso tuh. Jadi kenapa tukang bakso mesti ikut pilih gitu? Itu soalnya. Memang selalu dianggap bahwa kaum elit bisa merumuskan persoalan tuh. Itu yang sering dianggap bahwa demokrasi itu bukan pemerintahan orang melalui orang untuk orang atau dari dan oleh untuk rakyat. Demokrasi itu the government of reason through the government by the people gitu. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Nah, yang salah ditafsirkan seolah-olah pemerintahan akal itu hanya kaum terpelajar yang boleh memerintah tuh. Itu kacaunya tuh. Padahal banyak kaum terpelajar yang akalnya bagus tapi moralnya buruk. Dan karena itu orang pergi pada prinsip bahwa lebih baik yang sederhana, yaitu dari rakyat. Itu juga seringkali dijebakkan bahwa yang dari rakyat kadang-kala ditipu oleh yang lebih pintar tuh. Karena itu dia diasuh oleh kekuasaan lain. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahkan dari awal sejarah demokrasi di Athena, nggak ada satu filsuf pun yang percaya pada demokrasi. Mereka anggap demokrasi itu berbahaya karena bisa jadi mobkrasi pemerintahan orang banyak yang nggak ada aturannya itu. Tetapi di dalam sejarah diuji bahwa demokrasi bisa jadi filter untuk para pemimpin tuh. Jadi sebagai sistem untuk mencari pemimpin dia cuma demokrasi yang tersedia. Sebab yang lain adalah penunjukan appointed. Kalau sekarang misalnya ada 320-an pejabat daerah, bupati, wali kota yang akan dipilih, yang akan diangkat tidak dipilih, semua orang juga marah karena menganggap bahwa dia tidak kita pilih, kenapa dia mesti atur kita 2,5 tahun tuh, masuk gubernur DKI itu. Jadi selalu mendua. Begitu orang lihat bagian yang buruk, orang anggap demokrasi nggak penting. Tetapi nggak ada cara lain sebetulnya tuh. Kalau mau kompetisi kan kita nggak mungkin pindah pada sistem kerajaan tuh. Jadi demokrasi memang rocky road gitu, jalan yang berbatu, bukan rocky road, bukan gue ya, bukan jalan gue. Ya. Bukan Rocky Gerung Road ya. Rocky Gerung Road itu memang biasa, jalan menanjak ke gunung gitu ya. Nah itu dia bentar. Saya mau tinggalkan Indonesia sejenak nanti minggu depan. Balik lagi pada soal tadi. Jadi Indonesia sebetulnya ada dalam pertanyaan yang sama tuh. Mampu nggak kita menjalankan demokrasi? Banyak yang udah merasa nggak mampu. Tapi sebetulnya ada juga semacam prinsip bahwa negara-negara Asia itu
ada kultur yang disebut Confucianism atau feodalisme atau hierarki yang menyebabkan demokrasi susah tumbuh tuh. Kendati udah ada pemilihan berdasarkan kebutuhan rakyat, tetap aja orang feodal, tetap aja orang menyembah presiden sebagai raja tuh, yang sebetulnya nggak boleh lagi di situ kan. Jadi sebetulnya ada semacam kecelakaan mental di kita tuh, karena kita tidak mengalami satu peristiwa sejarah yang betul-betul membuat kita sama rata tuh. Lain di Perancis misalnya, Perancis ada revolusi sosial sehingga semua orang sama rata tuh, timbul dengan konsep equality, apa namanya tuh, liberty, ya, fraternité dan apa namanya, kebebasan, persaudaraan dan liberty. Ya, apa? Egaliter, fraternity dan liberté, égalité, fraternité, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Ya. Jadi Prancis pernah mengalami revolusi sosial, Amerika tidak pernah mengalami revolusi sosial. Amerika mengalami revolusi kemerdekaan. Ya. Tetapi bedanya kita dengan Amerika itu nggak ada yang namanya penduduk asli, semuanya penduduk pendatang, sehingga nggak ada sebetulnya yang disebut Native American selain Indian yang kemudian digusur di situ. Status orang Afrika dulu sebagai budak dan bisa jadi pemimpin dunia melalui Obama tuh. Jadi sebetulnya demokrasi menjanjikan semua orang bisa masuk di dalam keistimewaan kalau dipilih secara jujur tuh. Amerika selalu ada sistem yang mengingatkan bahwa setiap orang yang datang ke Amerika itu bisa jadi apa aja tuh, American Dream gitu kira-kira tuh. Jadi sebetulnya Indonesia juga punya cita-cita yang sama dari awal tuh. Tetapi memang ada satu periode ketika Indonesia itu, tadi saya terangkan dalam perbedaan dengan Prancis dan Amerika, kita mengalami revolusi sosial memang, tetapi sepertinya tidak tuntas. Karena sewaktu kita mau merdeka, perjuangan sekitar sebelum tahun 30 itu atau sampai tahun 30, elit kita itu ditahan oleh Belanda tuh. Jadi nggak ada percakapan intelektual sebetulnya, Bung Karno, Bung Hatta, segala macam. Sehingga elit Indonesia kekurangan akses pada pengetahuan demokrasi dunia. Waktu kita merdeka, stok pemimpin kita sedikit sekali tuh. Walaupun pintar-pintar tapi sedikit gitu. Dan itu yang kemudian berubah perlahan-lahan oleh arogansi Bung Karno tuh. Jadi kalau kita lihat ke belakang, ya yang disebut Indonesia demokratis itu cuma satu periode di awal kemerdekaan, yaitu ketika sistemnya parlementer kan, ya. Dan sebelum Dekret 5 Juli 59 itu betul-betul sama rasa, pemilunya bersih dan semua orang bergembira. Presiden Muhammad Hatta, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat nomor X, semua orang gembira bikin partai politik. Itu beda dengan suasana sekarang. Orang dulu bikin partai politik untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sekarang orang bikin partai politik untuk buat korupsi dan buat investasi sebetulnya tuh, termasuk sistem dinastinya tuh. Jadi sekali lagi kalau kita lihat, ini pertanyaan bagus dari awal. Mungkin nggak kita pergi pada demokrasi? Loh, kita udah pernah sebetulnya punya demokrasi yang bagus, tapi kemudian dirusak oleh otoritarianisme Soekarno, kemudian memburuk di tangan rejim militer yang terpaksa dipakai oleh Presiden Soeharto untuk memantapkan stabilitas demi pertumbuhan ekonomi, lalu memburuk sekali lagi sampai sekarang. Reformasi sebetulnya sudah bagus, tapi reformasi tidak total gitu. Dan itu dulu waktu mahasiswa minta reformasi total, itu artinya dia mau revolusi sebetulnya. Tapi kata revolusi seolah-olah berbahaya lalu dipakai istilah reformasi yang lebih lembut sebetulnya tuh. Tapi kemudian bahkan yang sekarang Nasdem yang ingin perubahan nggak pakai reformasi, dia pakai restorasi itu lebih teknis lagi tuh. Jadi sekali lagi itu pertanyaan awal Hersu, kita pernah punya pengalaman baik dengan demokrasi. Bahwa dia sekarang memburuk, yaitu karena elitnya kurang mendidik dirinya sendiri. Kan elit nggak perlu dididik sebetulnya, kan dia didik dirinya sendiri aja kan. Rakyat yang perlu diberi pendidikan. Nah karena elitnya ini tidak punya kemampuan untuk otodidak dalam demokrasi, maka rakyat akhirnya melihat bahwa demokrasi yang salah. Padahal elitnya yang nggak bisa belajar demokrasi itu. Ya. Tapi saya kira jangan kita juga tidak bisa menyalahkan rakyat kalau kemudian mulai mempertanyakan apakah kita ini kompatibel dengan demokrasi. Kenapa? Karena
ketika Pak Jokowi muncul, saya kira Anda juga berada dalam barisan itu, orang merasa bahwa oh ternyata di Indonesia mimpi seperti Anda cerita tadi di American Dream itu bisa terwujud karena tidak lagi sirkulasi hanya di sekitar elit politik Jakarta, tapi orang seperti Pak Jokowi yang datang dari jauh di sana di Solo bisa kemudian masuk Jakarta dan menjadi presiden. Tetapi ketika Pak Jokowi ternyata masuk dalam kekuasaan itu, Pak Jokowi juga terjebak dan beliau menjadi elit politik baru yang ingin melanggengkan kekuasaan gitu. Nah itu yang saya terangkan tadi, demokrasi adalah pikiran yang dikerjakan oleh rakyat. Jadi pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Pak Jokowi nggak punya kemampuan itu sebetulnya tuh. Dan orang hanya menganggap Pak Jokowi sukses di Solo, lalu dianggap mampu untuk memimpin Indonesia. Itu dicoba di Jakarta, belum selesai, udah ambisi, udah tumbuh. Jadi Pak Jokowi sendiri tidak mendidik dirinya untuk paham etika demokrasi, imperatif dari politik keadilan tuh. Itu yang menyebabkan orang tiba-tiba merasa kenapa Pak Jokowi dalam satu kampanye bilang kita nggak perlu oposisi itu. Lalu dari awal reformasi itu lahir untuk mewujudkan oposisi, karena zaman Pak Harto nggak ada oposisi itu. Jadi ini terjadi karena Pak Jokowi bacaannya kurang sebetulnya, dan orang di sekitarnya juga tangguh untuk memberitahu tentang dalil-dalil demokrasi. Ini kesempatan yang bagus kita bikin refleksi bahwa kita mesti akui Pak Jokowi itu tidak paham asas-asas demokrasi. Pada waktu dia jadi wali kota, ya dia dimanjakan juga oleh oligarki lokal di situ kan. Waktu dia pindah ke Jakarta, dianggap Pak Jokowi menganggap bahwa dia bisa menemukan cara untuk mengatasi politik sebagai gubernur. Ternyata nggak bisa juga tuh. Lebih banyak Ahok sebetulnya yang menyelesaikan problem-problem Pak Jokowi itu sebelum Ahok terseret dalam politik identitas. Tapi sebetulnya kita tahu dari awal bahwa Pak Jokowi ini kapasitasnya kurang, dan kita mesti terangkan itu. Karena itu kita bantu seperti masyarakat sipil. Nah yang salah pada waktu itu, masyarakat sipil justru mencari suaka di istana. Bukannya dia ke situ untuk lakukan pendidikan politik. Masyarakat sipil banyak yang kemudian jadi komisaris, lalu udah dia yang merasa ya cuman itu tujuannya. Jadi dangkal sekali sebetulnya tujuan dari elit kita, termasuk masyarakat sipil. Mau sekedar jadi menteri atau staf khusus atau komisaris selesai. Padahal kita justru lagi melakukan konsolidasi demokrasi yang dari reformasi belum selesai. Mestinya bagian dari masyarakat sipil yang ada di istana itu, tokoh-tokoh HAM banyak di situ, aktivis lingkungan, aktivis agraria, harusnya bikin kaukus di situ tuh, semacam blok untuk berhadapan dengan orang-orang yang dibawa oleh Pak Jokowi yang memang ingin merampok negara tuh. Jadi sebetulnya masih ada kesempatan pada waktu itu di periode pertama, tapi setelah itu ya udah selesai. Jadi sekali lagi kita punya pengalaman baik dengan demokrasi, tapi kemudian memburuk karena elit tidak mau belajar tentang bagaimana menghidupkan ide demokrasi itu. Itu refleksinya. Oke, itu dari sisi elit. Bagaimana dengan dari sisi kita rakyat? Karena bagaimanapun juga kan disebutkan bahwa demokrasi itu kan dari intinya tadi Anda menggunakan jalan pikiran, tapi kan dari tetap saja terminologinya adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu terminologinya ya, Bung Rocky ya. Ya. Dan kemudian ketika kan juga ada game gitu bahwa kalau ketika sebuah kejahatan itu akan merajalela bukan ketika karena dia kuat, tapi ketika orang baik itu diam semua. Nah dalam hal ini bagaimana kita lihat peran dari rakyat kita juga kelihatannya juga cenderung pasrah. Karena itu saya tertarik untuk melihat dari sisi kajian sosiologis maupun antropologisnya, Bung Rocky. Oke, kita lihat antropologi politik kita. Indonesia masuk dalam terminologi yang biasa disebut antropologi keyakinan. Artinya keyakinan itu mendahului kalkulasi rasional, dan itu bagian dari masyarakat timur umumnya begitu tuh. Ada semacam pengertian tentang Ratu Adil, dan dia anggap ya, Ratu Adil akan datang. Ada semacam misi di dalam politik yang menganggap bahwa orang buruk akan celaka nanti di ujungnya tuh. Itu semua sistem antropologi kita, dan itu tidak kompatibel dengan demokrasi sebetulnya tuh. Tetapi orang menganggap yang nggak ada cara lain untuk berharap selain pergi pada Ratu Adil tuh. Kan itu kan. Tiba-tiba misalnya Anies jadi Ratu Adil gitu kan. Itu jadi posisi-posisi antropologi masih bekerja di bawah sadar kita. Yang kedua, orang menganggap bahwa keadilan itu nggak bisa dihasilkan oleh sistem demokrasi itu. Padahal demokrasi dimaksudkan untuk meratakan keadilan tuh. Tapi yang terjadi, demokrasi yang dibajak oleh oligarki menyebabkan rakyat, terutama politik muslim, menganggap bahwa itulah kita pergi pada khilafah aja.
sebetulnya, karena lebih jelas aturan keadilan dalam Islam. Tapi itu kemudian dinyatakan sebagai berbahaya bagi demokrasi. Padahal demokrasi sendiri yang menyebabkan orang nggak percaya lagi pada sistem sekuler kan. Jadi itu kerumitan kita ada di situ, dan nggak ada yang mampu untuk menerangkan itu. Pak Jokowi nggak bisa menerangkan, kabinet nggak bisa terangkan itu. Yang bisa mereka lakukan menghalangi politik identitas, kan itu buruknya di situ kan. Padahal politik identitas diperlukan sebagai alternatif bila kemacetan dalam politik formal berlangsung. Nah, itu sebetulnya sinyal bahwa pemerintah sendiri karena dia gagal dan dia tidak bisa terangkan apa fungsi demokrasi, lalu dia halangi orang berpolitik identitas. Padahal antropologi politik kita dari awal adalah identitas, itu yang diterangkan oleh Herbert Fried di awal-awal tahun 60-an. Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Ada juga semacam teori menyebutkan bahwa perubahan-perubahan itu dimulai dengan kelas menengah gitu. Dan kan kita sebenarnya sekarang secara komposisi kelas menengah juga cukup besar di Indonesia. Apakah sekarang kelas menengah kita itu sudah punya peran seperti yang tadinya para scholar membayangkan itu bisa jadi semacam lokomotif perubahan? Ya, kalau kita hitung di reformasi ada kelas menengah yang tersisi dalam persaingan ekonomi, lalu tumbuh menjadi kekuatan alternatif yang mulai mengganggu Soeharto tuh. Yang sekarang kelas menengah kita kelas menengah yang dapat remah-remah dari oligarki sebetulnya, bukan kelas menengah yang otentik, yang punya alat produksi, pakai istilah-istilah sosiologi radikal. Bukan kelas menengah yang mandiri alat produksinya tuh. Ini tetap kelas menengah yang dapat CSR, yang segera jadi pekerja, lalu karena ada kesulitan ekonomi terpaksa dia merasa oke, nanti juga akan pulih. Dia nggak berpikir bahwa ini adalah sistem political ekonomi yang curang tuh. Jadi ada kelas menengah yang sebetulnya biasa disebut sebagai lumpen middle class itu kan. Kelas menengah tapi mentalnya itu mental paria tuh, mental menyerah sebetulnya. Itu beda dengan kelas menengah di Cina juga misalnya tuh, yang memang merasa negara menghalangi akumulasi kapital dia tuh, karena segala sesuatu mesti ditentukan oleh negara tuh. Indonesia mengalami hal yang terbalik tuh. Kelas menengah kita sebetulnya sudah dipersiapkan untuk ketika pendapatannya 6.500 dia bisa menuntut demokrasi. Padahal sebetulnya waktu reformasi pendapatan per kapita kita nggak $6.000, itu masih mungkin 1.200. Tetapi ada momentum, itu momentum melawan pemerintahan yang otoriter. Nah, sekarang sebetulnya momentumnya juga ada tuh, dan tambah dengan krisis ekonomi. Jadi saya menganggap bahwa ini kelas menengah sekarang ini masih dalam kemanjaan karena tabungannya mungkin masih ada tersisa sedikit tuh. Tapi setiap hari kan dia kuras tabungannya tuh. Nah, secara teoritis nggak mungkin kelas menengah itu diam kalau tabungannya habis gitu. Itu cuma kelas menengah dulu yang diam dan menunggu nasib sebetulnya tuh. Dan ini kan kita sekarang kita baru saja membaca banyak sekali PHK di startup yang di ekspor, dan rata-rata itu kalau kita lihat memang mereka itu tenaga ahli yang secara pendidikan mereka itu harusnya masuk kelas menengah ya, Bung Ron. Ya, jadi startup ini juga mestinya mereka marah kan, karena mereka bikin proyeksi Pak Jokowi akan pro mereka tuh. Dan itu juga kesalahan kelas menengah yang menganggap bahwa seolah-olah kalau presiden udah ucapkan masa depan melalui unicorn segala macam ini akan terjadi keajaiban. Jadi ini kelas menengah yang sebetulnya konsumtif, kelas menengah yang tidak mau memproduksi demokrasi itu. Nah, itu akibatnya yang paling tersisa sebetulnya kelas menengah ini. Kalau masyarakat kecil dia masih ya UMKM mungkin sedikit-sedikit, sektor informal. Tapi ini kelas menengah yang ditipu oleh kebijakan negara itu yang seharusnya mulai marah. Tapi saya lihat juga beberapa kelas menengah mulai marah dan merasa bahwa ini memang gak ada gunanya hidup di dalam keadaan di mana presiden nggak bisa bikin proyeksi itu. Jadi sekali lagi ada kelas menengah yang ngintip di belakang dan berupaya untuk mengambil sisa-sisa kekayaan negara. Tapi ada kelas menengah yang mulai membangun oposisi. Beberapa pengusaha yang masuk akal pikirannya mulai menganggap bahwa dia mesti akhiri pemerintahan Jokowi walaupun masih takut-takut karena menganggap nggak ada prospek ekonominya. Jadi kelas menengah yang gagal untuk re-engineer finansialnya karena dia nggak bisa baca misalnya itu apa sebetulnya target dari BI dengan naikin suku bunga ngintip sedikit di bawah
Fed, kan itu nggak ada gunanya juga sebetulnya kan. Dan bagaimana kalau dia punya uang ternyata nilai tukarnya makin lama makin jatuh tuh. Sementara kebijakan negara itu nggak ngerti apa yang mau dilakukan. Counter cycle seharusnya push produksi supaya demandnya naik, ini suku bunga dinaikkan, itu berarti sektor itu kelabakan tuh. Jadi banyak kelas menengah yang juga melakukan kalkulasi semacam itu dan menganggap ini adalah kesalahan kebijakan yang nggak boleh dimaafkan lagi. Ya. Nah, jadi sekarang saya balik ke pertanyaan awal juga. Bagaimanapun juga kita itu banyak dipujikan oleh negara para pengawat Barat bahwa ini Indonesia adalah contoh bahwa contoh konkret bahwa Islam itu bisa kompatibel dengan demokrasi gitu. Nah, kan kita mau tidak mau kita pasti menengok faktor terbesar di Indonesia adalah umat Islam gitu. Tetap Islam itu kompatibel dengan demokrasi, terutama dan dua aspek itu, yaitu moralitas dan keadilan itu. Justice dan justice dan etik gitu. Yes, kan itu yang disebut ajaran sosial dari semua agama sebetulnya. Nah, Islam karena dia punya institusi muamalah yang sifatnya sosiologis, langsung bisa diuji itu bahwa jenis keadilan di dalam teologi Islam mampu untuk dipakai di wilayah sosiologi, itu dengan sistem pajak, dengan sistem zakat segala macam. Yes. Jadi sebetulnya masyarakat Muslim itu paham bahwa ada pengganti demokrasi, yaitu syariah itu. Tapi kemudian negara menganggap dia itu berbahaya, akan jadi negara Islam. Padahal sebetulnya yang dia maksud adalah keadilan di dalam teologi Muslim itu harusnya dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijakan tuh. Jadi prinsip keadilannya untuk buat kebijakan, bukan ditakut-takuti nanti Anda jadi negara Islam, kan bukan itu intinya kan. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa Muslim politics menyumbang ide keadilan justru ketika pemerintah nggak punya ide tentang keadilan. Yang dia sumbangkan ide keadilan, bukan ide negara Islam tuh, itu bedanya tuh. Ya. Dan keadilan ini saya kira di dalam Islam itu dapat posisi yang sangat tinggi karena disebutkan bahwa berlaku adil kamu karena adil itu dekat dengan takwa. Jadi levelnya adil itu tinggi banget makomnya itu sebenarnya. Ya itu yang menyebabkan apalagi kalau sampai tingkat itu orang menganggap ya keadilan yang diucapkan Pak Jokowi itu jauh sekali dari keadilan yang diidealkan. Karena di dalam keadilan ada kejujuran itu. Di dalam kejujuran ada semacam penyerahan bahwa bagian dari saya di dalam kekayaan saya ada hak orang lain. Kan begitu dalilnya kan. Jadi karena itu harus ada keadilan tuh supaya berlangsung hidup ini. Tetapi itu nggak dipakai tuh. Tetap dianggap bahwa keadilan itu ya utilitarian, the greatest happiness for the greatest number itu. Dan the greatest happiness itu justru happiness-nya adanya pada kelompok mayoritas yang disebut oligarki itu. Sementara kepapaan ada pada mayoritas kan, dan mayoritas itu adalah Muslim. Jadi kalau terjadi ketidakadilan, pemiskinan, pauperization, itu yang mengalami akibat pertama masyarakat Muslim. Nah, itu yang menyebabkan masyarakat Muslim itu menganggap ya udah pakai teologi Islam tuh. Nah, begitu itu diucapkan lalu dianggap ini radikal, ini berbahaya. Bukan itu yang dimaksud. Justru itu kritik terhadap keadaan yang sekarang tuh. Jadi itu sebetulnya simpanan energi keadilan itu lewat teologi Islam itu akan terus ada selama demokrasi di era ini tidak bisa menjamin terwujudnya keadilan sosial. Balik ke topik tadi, jadi Anda pasti percaya bahwa kita bisa mewujudkan demokrasi di Indonesia ini? Kita akan dorong terus ikut dengan mengajukan dalil-dalil pada pemimpin yang akan datang. Dalil demokrasi versi sekuler, dalil demokrasi versi teologi Islam atau apapun, ada dalil lain yang sekarang teori-teori demokrasi tumbuh pesat. Tetapi yang intinya sekarang adalah demokrasi itu mulai paham bahwa dia nggak bisa hidup dengan mengandalkan growth, pertumbuhan tuh. Sekarang banyak teori yang disusun sekarang di seluruh dunia bahwa demokrasi itu justru tuh, jadi bukan pertumbuhan yang diperlukan, tapi pemerataan tuh. Jadi step by step aja, jangan tunggu yang sana besar trickle down. Itu demokrasi yang akan menyebabkan yang di bawah itu tertinggal tuh. Karena trickle down itu limitnya tuh tak terhingga tuh.
Mainnya tak Dan kira-kira utopia kelihatannya juga ya, trickle down tuh kalau sudah aset di kalangan oligarki nggak mungkin dia teteskan ke bawah itu ya. Utopis lah. Nah itu yang penting. Ini utopia itu, dan negara seharusnya mesti bikin utopia itu jadi distopia. Tapi negara takut pada oligarki kan. Tax amnesty itu kayak membujuk oligarki buat pulang. Lu tahu itu kriminal. Memang bahkan dari awal kalau release and discharge itu udah dipraktekkan tuh. Ibu Menteri Keuangan juga sering mengatakan, oh kami kasih insentif, kami bayar dong kalau bisa bayar ke depan pajaknya tuh supaya negara ada pemasukan. Ya ngapain bujuk-bujuk sistem akumulasi akan jalan terus. Yang harus adalah kemampuan untuk memajak gitu supaya distribusi dibagikan. Nah karena bagian-bagian itu tidak berhasil, maka sekali lagi mayoritas menganggap bahwa teologi alternatif yaitu teologi syariah itu lebih mungkin, karena semua orang paham tentang ekonomi syariah tuh, walaupun dalam praktek mungkin masih ada bunga segala macam, tetapi ide keadilan itu yang sekarang dipertentangkan dengan ide keadilan yang ala kapitalistis tuh. Nah yang keliru adalah menganggap bahwa itu demokrasi itu penyebabnya. Bukan, itu bukan penyebabnya demokrasi. Yang menyebabkan itu tidak adanya kontrol terhadap kekuasaan. Jadi kita simpulkan sekarang bahwa demokrasi tanpa oposisi itu justru menyengsarakan rakyat. Yes, oke. Jadi kata kuncinya sebenarnya kalau kita Indonesia, demokrasi kita akan tumbuh di Indonesia itu oposisinya harus kuat. Ya, oposisi harus kuat dan dimulai dari 0%. Oke, terima kasih Bung Rocky. Yes, oke. Oke.